Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Esa Nur Hafiz dengan NIM 2186336 dari program studi PGSD Sukahning STKIP Purwakarta. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi nilai mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Bapak Imam Ma'arif Syah MPD yang saya hormati. Di video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi tentang pencemaran lingkungan. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ini antara lain peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Selain itu, pencemaran lingkungan pada kenyataannya juga dapat disebabkan oleh proses alam itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada bahan pencemar. Bahan pencemar dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada degradable, yaitu polutan yang dapat diuraikan kembali atau dapat diturunkan sifat bahayanya ke tingkat yang dapat diterima oleh proses alam. Contohnya adalah kotoran manusia, kotoran hewan, dan limbah tumbuhan. Kemudian yang kedua ada non-degradable, yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan oleh kemampuan proses alam itu sendiri. Contohnya merkuri, timah hitam, dan arsenik. Kemudian yang selanjutnya ada faktor penyebab pencemaran lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beragam faktor, namun faktor terbesarnya adalah manusia. Sadar atau tidak, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan. Mulai dari pertambahan jumlah penduduk yang tak terkendali, banyaknya sumber-sumber zat pencemaran sehingga alam tak mampu menetralisir. Selain itu, banyak juga aktivitas sehari-hari yang tanpa disadari menjadi faktor rusaknya lingkungan. Di antaranya adalah penggunaan kantong plastik secara masif, pembuangan sampah dan limbah deterjen ke sungai, penggunaan AC berlebih, pembuangan limbah elektronik yang tak sesuai aturan, pembakaran hutan, penggunaan kendaraan pribadi sehingga menimbulkan lebih banyak polusi, pembuangan limbah pabrik atau kotoran ke sungai, dan penebangan hutan yang mengakibatkan hutan tak mampu menyerap karbon dioksida lebih banyak. Kemudian yang selanjutnya ada tingkat pencemaran. Tingkat pencemaran dibedakan menjadi 3, yaitu pencemaran yang mulai mengakibatkan iritasi atau gangguan ringan pada panca indera dan tubuh, serta telah menimbulkan kerusakan pada ekosistem lain. Misalnya gas buangan kendaraan bermotor yang menyebabkan mata pedih. Kemudian pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis. Misalnya pencemaran air raksa di Minamata, Jepang yang menyebabkan kanker dan lahirnya bayi cacat. Kemudian pencemaran yang kadar zat-zat pencemarnya demikian besarnya sehingga menimbulkan gangguan dan sakit atau kematian dalam lingkungan. Misalnya pencemaran nuklir. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara. Zat-zat polutan ini dapat dihasilkan dari penggunaan alat-alat tertentu seperti AC, kendaraan bermotor, dan hair dryer. Selain itu, zat-zat polutan juga dapat dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia seperti membakar sampah, menggunakan pestisida untuk membunuh hama di lahan pertanian, dan aktivitas pabrik yang menimbulkan asap. Kemudian untuk dampak pencemaran udara sendiri untuk lingkungan yaitu hujan asam, perubahan cuaca yang ekstrim, penghancuran lapisan ozon, naiknya permukaan laut, dan penggurunan daerah yang luas. Untuk manusia yaitu memicu terjadinya asma, kasus kerusakan mata hingga kanker kulit. Oleh sebab itu sangat penting untuk mengatasi pencemaran udara ini, di mana udara merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada pencegahan pencemaran udara. Beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum atau bersepeda dan berjalan kaki, tidak membakar sampah, menghentikan kebiasaan merokok, membatasi pemakaian listrik, dan memelihara banyak tanaman. Kemudian yang kedua ada pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air, seperti insektisida, cairan berminyak, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Air yang tercemar akan berbau, keruh, dan berwarna.
sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Jika dikonsumsi, air tersebut akan mengganggu kesehatan. Dampak dari pencemaran air yaitu media penyebaran penyakit seperti kolerasi dan hepatitis, peningkatan alga dan eceng gondok, menurunkan kadar oksigen dalam air hingga mengganggu organisme di perairan, dan mengganggu pernafasan karena baunya yang sangat menyengat. Untuk pencegahannya yaitu hemat air, pengolahan limbah yang baik, penggunaan produk ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga kualitas tanah menurun. Zat-zat polutan tersebut dapat berasal dari tumpahan minyak, kebocoran limbah yang berbentuk cair, pestisida yang digunakan secara berlebihan, cairan dari timbunan sampah, serta zat-zat lainnya seperti arsen, besi, dan zat radioaktif. Kemudian untuk dampak dari pencemaran tanah yaitu untuk pertanian seperti peningkatan salinitas tanah dan penurunan kesuburan tanah. Untuk bencana alam seperti tanah longsor dan erosi hingga penyumbatan saluran air. Kemudian untuk pencegahannya yaitu membuat orang sadar akan konsep mengurangi, gunakan kembali, dan daur ulang. Mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk dalam kegiatan pertanian. Buang sampah dengan benar dan tidak membuang sampah ke tanah. Lakukan berkebun organik dan makan makanan organik tanpa menggunakan pestisida. Buang sampah ke tempat pembuangan yang jauh dari area pemukiman. Kemudian yang keempat ada pencemaran suara. Pencemaran suara dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia dan satwa liar. Dari kebisingan lalu lintas hingga konser musik rock, suara yang keras dapat menyebabkan gangguan pendengaran, stres, dan tekanan darah tinggi. Di laut, suara bising dari kapal dan aktivitas manusia akan berbahaya bagi paus dan lumba-lumba yang bergantung pada kemampuan ekolokasi mereka untuk bertahan hidup. Dampak dari pencemaran suara, gangguan pendengaran, gangguan tidur, gangguan kognitif, dan penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Untuk pencegahannya yaitu menanam tanaman yang mampu mengurangi kebisingan lingkungan seperti bunga lili dan lidah mertua. Menjauhkan mesin yang berbising dari kamar tidur atau area tenang. Habiskan waktu jauh dari kebisingan. Penggunaan alat peredam suara. Kemudian yang selanjutnya ada cara menanggulangi pencemaran lingkungan. Yang pertama, penanggulangan secara administratif. Penanggulangan secara administratif terhadap pencemaran lingkungan merupakan tugas pemerintah, yaitu dengan membuat peraturan-peraturan atau undang-undang. Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan antara lain, industri harus memiliki unit-unit pengolahan limbah, sehingga limbah yang dibuang ke lingkungan sudah terbebas dari zat-zat yang membahayakan lingkungan. Pembuangan sampah dari pabrik harus dilakukan ke tempat-tempat tertentu yang jauh dari pemukiman. Sebelum dilakukan pembangunan pabrik atau proyek-proyek industri harus dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian yang kedua ada penanggulangan secara teknologi. Penanggulangan pencemaran lingkungan secara teknologi, misalnya menggunakan peralatan untuk mengolah sampah atau limbah. Di Surabaya terdapat suatu tempat pembakaran akhir sampah dengan suhu yang sangat tinggi sehingga tidak membuang asap. Tempat tersebut dinamakan insinerator. Kemudian yang ketiga ada penanggulangan secara edukatif. Penanggulangan pencemaran lingkungan secara edukatif dilakukan melalui jalur pendidikan baik formal maupun non-formal. Melalui pendidikan formal, di sekolah dimasukkan pengetahuan tentang lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran yang terkait, misalnya IPA dan pendidikan agama. Melalui jalur pendidikan non-formal, dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan pencegahan serta penanggulangan pencemaran lingkungan. Kemudian yang terakhir ada penanggulangan pencemaran lingkungan berdasarkan undang-undang. Jika berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, diketahui bahwa upaya penanganan terhadap permasalahan pencemaran lingkungan adalah mengatur sistem pembuangan limbah industri, penempatan kawasan industri terpisah dan berjauhan dari kawasan pemukiman penduduk, pengawasan akan penggunaan bahan kimia, misalnya pestisida dan insektisida, melakukan penghijauan, pemberian sanksi secara tegas kepada pelaku pencemaran lingkungan, dan penyuluhan pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pencemaran lingkungan. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian video pembelajaran materi pencemaran lingkungan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.